Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya masih ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ya, Mas Kevin, silahkan dijelaskan kita mempelajari materi apa pada minggu lalu. Ya, jadi banyak sekali macam-macam sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang zakat. Sudah ada yang tahu tentang zakat fitrah itu apa? Jadi, saya akan menjelaskan pengertian zakat fitrah beserta dalilnya, berapa banyak ketentuan zakat fitrah itu, dan bagaimana tata cara membayar zakat fitrah itu. Silahkan dibuka bukunya dan dengarkan penjelasan dari saya. Sudah dibuka bukunya? Oke, kita awali dari zakat. Berasal dari kata Arab, yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah, fisik, ataupun badan. Sedangkan zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan mengenai zakat fitrah. Dalil atau dasar zakat fitrah yaitu tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 dan hadis riwayat Muslim 1635. Mengeluarkan zakat fitrah bagi umat muslim yaitu hukumnya fardhu ain atau wajib. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun-rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat, muzaki, mustahik, dan barang yang akan dizakatkan. Syarat wajib zakat fitrah yaitu menemui tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan memiliki makanan yang cukup di malam hari raya atau siangnya, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun orang yang dinafkahinya. Niat zakat fitrah yaitu niat untuk dirinya sendiri, niat untuk keluarganya, dan niat untuk orang yang dinafkahinya. Ukuran mengeluarkan zakat fitrah yaitu harus sesuai dengan hukum kaidah ilmu fikih. Pengeluaran zakat fitrah satu orang atau satu jiwanya yaitu sebesar 1 sok. 1 sok adalah ukuran orang Arab pada masa zaman Rasulullah SAW. Jika dikonversi ke dalam satuan takaran zaman sekarang, 1 sok itu sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Ulama untuk berhati-hati, ulama menyarankan satu tahun mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,8 kilogram sampai dengan 3 kilogram. Waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu wajib. Sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri.
Yang kedua, waktu haramnya membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga yaitu waktu afdolnya atau sunnahnya, itu setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat yaitu waktu mubahnya atau bolehnya, sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang terakhir itu waktu makruhnya, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari sampai tanggal 1 Syawal. Selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang ke-8 ibnu sabil. Selanjutnya tata cara zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama, kita tuh memilih dulu makanan pokok jenis apa yang harus kita zakatkan. Biasanya itu yang kita gunakan pada sehari-hari, misalnya beras. Yang kedua, kita takar dulu sesuai dengan ketentuan yang ada. Bila menggunakan liter, maka gunakan ukurannya standar, tidak terlalu kecil. Kita ambil 3 liter atau lebih. Bila menggunakan timbangan kilogram kayak gitu, itu pastikan dulu timbangan tersebut normal sehingga berat beras itu tidak kurang dari 2,5 kilogram. Yang ketiga yaitu orang yang mengeluarkan zakat itu wajib berniat. Karena jika tidak ada niat, maka zakat yang kalian keluarkan itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu makanan pokok atau yang biasa kita makan yaitu beras. Kita berikan langsung kepada orang yang berhak ataupun memberikan kepada panitia lalu diserahkan kepada fakir dan miskin. Yang kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia atau kita bagikan sendiri yang berhak menerima sebelum Idul Fitri ataupun pada pagi harinya sebelum sholat Fitri. Boleh menunda penyerahan zakat setelah Idul Fitri bila pihak penerimanya sedang tidak ada di tempat. Jadi jika kita sudah niat untuk memberikan berasnya itu langsung kepada orang lain, jika orang lain itu tidak ada, kita boleh memberikannya setelah sholat Idul Fitri. Yang keenam, panitia menerima zakat dengan berdoa. Nah, dan yang terakhir adalah panitia bertanggung jawab sebagaimana membagikan kepada yang berhak menerimanya. Sampai sini bisa dipahami semuanya. Alhamdulillah. Jika begitu, saya ingin bertanya kepada kalian semua, siapakah yang berhak menerima zakat sebelum Idul Fitri ini? Ya, betul. Baik, Mbak Nasya, ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi begitu. Tepuk tangan ya untuk Mbak Nasya karena sudah memberikan pertanyaan. Jadi begini ya anak-anak, Ibu jelaskan bahwa muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Jadi jangan sampai terbalik. Ibu pertegas sekali lagi bahwa muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Bagaimana Mbak Nasya, apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham, mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya lagi terkait materi zakat fitrah kali ini? Baik, sudah paham semuanya? Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu sebagai pembersihan diri dari dosa-dosa. Dasar hukum zakat fitrah terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 dan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1635. Kemudian sudah dijelaskan di awal tadi bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Rukun zakat fitrah terdiri dari yang pertama yaitu niat, yang kedua muzaki, yang ketiga mustahik, dan yang keempat adalah barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Anak-anakku semua, mengingat
kondisi saat ini masih merebaknya pandemi di Indonesia, maka Ibu wanti-wanti ya, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya, jangan pernah berputus asa. Mengingat waktu sudah semakin siang dan waktu juga sudah hampir habis, marilah kita cukupkan pembelajaran pada siang hari ini dan kita tutup dengan bacaan kufratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.